السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث نورا وهداية ورحمة للعالمين، صلاة دائمة ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نتحدث اليوم عن رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بأمته، ولكن في البداية أذكر شيئا من خصائصه. Hari ini kita akan berbicara tentang kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Namun sebelum itu akan ada sekelumit kisah yang akan saya paparkan terkait dengan kisah rasa sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. المرء إذا وقف في الشمس نهارا يكون له ظل، وإذا وقف في الليل في القمر ليلا يكون له ظل. كل إنسان على وجه الأرض يحدث معه هذا. Setiap orang yang berdiri di hadapan matahari pasti memiliki bayangan. Bahkan di bulan pun cahaya bulan itu dapat menghasilkan bayangan manakala seseorang berdiri tepat di hadapan bulan atau matahari tersebut. Setiap orang tidak lepas dari hal ini. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل لا في شمس ولا في قمر، لأن الظل نوع من الظلام، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نور على نور، أينما حل النور. Setiap orang pasti memiliki bayangan, baik itu disebabkan oleh sinar matahari maupun sinar rembulan. Berbeda halnya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, Nabi besar Muhammad, ketika berdiri di hadapan matahari maupun rembulan, tidak ada bayangan sedikit pun yang terpapar dari badan beliau, karena beliau merupakan cahaya, dan bayangan ini adalah satu dari sekian banyak jenis kegelapan. Maka Nabi Muhammad yang merupakan nur ala nur, cahaya di atas cahaya, sudah sepantasnya beliau dengan sebegitu dahsyatnya tidak memiliki bayangan ketika berada di hadapan matahari maupun rembulan. Inilah keistimewaan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memiliki cahaya karena beliau adalah cahaya di atas semua cahaya. المدينة المنورة كان اسمها قبل الإسلام يثرب، نورها رسول الله بزيارته فسميت المدينة المنورة. Kota yang dulu sebelum Rasulullah singgahi untuk hijrah dinamakan dengan kota Yathrib. Kemudian setelah Rasulullah hijrah berubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Artinya adalah kota yang diberi cahaya. Karena Rasulullah datang ke kota tersebut sehingga kota tersebut menjadi kota yang bercahaya. يقول أنس لما كان اليوم الذي دخل فيه الرسول المدينة أضاء منها كل شيء، يعني كل شيء في المدينة أضاء بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Anas berkata, di hari ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, ke kota Yathrib, kala itu kedatangan Rasulullah menerangi segala yang ada di kota Madinah. Semuanya terpancarkan cahaya daripada kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كما سميت المدينة طيبة لأنها طابت بطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana kota Yathrib disebut sebagai kota Thayyib karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bagus, orang yang baik, orang yang Thayyib, sehingga kota yang ia datangi pun disebut sebagai kota yang Thayyib, Thaiban.
لم يكن لرسولنا ظل لأنه نور على نور. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الظل تدوسه الأقدام. أي رئيس في العالم وأي وزير في الدنيا إذا سار أول من يدوس على ظله حراسه والمقربون منه. أما رسول الله فقد حفظه المولى عز وجل، حفظ ظله أن يدوس عليه أي إنسان. Berbicara mengenai bayangan Rasulullah SAW yang tidak tampak meskipun terkena oleh paparan sinar matahari dan rembulan, sebagaimana orang-orang lain yang tampak bayangannya ketika di hadapan rembulan ataupun matahari. Selain dari aspek bahwa Rasulullah adalah cahaya di atas cahaya, yaitu Rasulullah SAW bayangannya beliau saja terlindungi, terjaga daripada terinjak oleh kaki siapapun. Kita tahu bahwa ketika kita berada di hadapan cahaya matahari, tentu yang kita injak pertama kali adalah bayangan kita. Sehebat apapun orang di muka bumi ini, tentu bayangannya terinjak-injak, baik itu oleh pengawalnya maupun oleh penjaganya. Berbeda dengan Rasulullah, bayangannya saja dijaga oleh Allah supaya tidak terinjak oleh kaki manapun. Begitulah dahsyatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kana rasuluna rahmatan li ummatihi kulliha. وهو القائل لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته أي دعا بها في الدنيا ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله كل من مات لا يشرك بالله شيئا. Setiap nabi tentu punya keistimewaan, yaitu terijabahnya dakwah-dakwah beliau. Begitu pula dengan Rasulullah SAW. Yang diminta Rasulullah SAW adalah prioritas untuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Siapapun yang beriman kepada Allah, siapapun yang tidak bersyirik kepada Allah, siapapun yang mengimani Nabi Muhammad SAW, maka tentulah ia pantas dan layak mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Muhammad SAW. Kana an-nabiyyu rahmatan hatta lil kafirin. Kaifa zalik? Nabi SAW mempunyai rasa kasih sayang bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun. Bagaimana itu bisa terjadi? Lam yad'u alaihim kama da'a Nuhun ala qaumih. Rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Wa innama da'a lahum faqala Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan yang berbeda dengan Nabi Nuh dan para nabi yang lain. Ketika Nabi diuji dengan cobaan, yaitu ketika berdakwah, kemudian orang yang diajak dakwah menolak, orang yang diajak dakwah enggan untuk ikut kepada Nabi Muhammad, beliau malah mendoakan, beliau malah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa, maka berikanlah hidayah dan pengetahuan tentang Islam dan tentang ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Rawal Bukhari wa Muslim أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اشتدت عليه الهموم والكروب فأهل مكة لا يسلمون فمشى في الجبال بين الجبال فنظر إلى السماء فإذا فوقه سحابة تظلله. Diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika dilanda oleh kesedihan dan kegelisahan karena sebagian orang-orang Arab tidak mau masuk Islam. Ketika itu beliau berjalan di antara gurun-gurun dan gurun pasir. Manakala beliau berjalan di keadaan terik matahari yang panas, awan berkumpul kemudian menjadi payung memayungi dan menuduhi Nabi besar Muhammad SAW. Nazara nabiyuna fa iza Jibril alaihi salam ومعه ملك الجبال بين السماء والأرض وملك الجبال يقول للنبي محمد
لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، والأخشبان جبلان بمكة. لو أردت يا محمد أن أرفع هذه الجبال وأنزلها فوقهم حتى تهلكهم وتبيدهم جميعا لفعلت. فماذا أجاب نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم؟ Kegelisahan Nabi besar Muhammad SAW manakala ia sedang berjalan kemudian diteduhi oleh awan, didengar oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bersama dengan malaikat penjaga gunung berada di antara langit dan bumi. Ia datang mendatangi Nabi besar Muhammad SAW, kemudian menawarkan kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, betapa kejinya perlakuan yang dilontarkan oleh kaum-kaum yang tidak mau menerima dakwahmu. Kalau engkau berkenan, kalau engkau berkehendak, niscaya akan aku tumpahkan Akshaban, 2 gunung besar di Mekah kepada mereka, sehingga mereka akan binasa, mereka akan hancur. Qala Nabiyyur Rahmati, asallahu an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha la yushriku bihi syai'a. Betapapun tawaran yang telah ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung itu kepada Nabi Muhammad untuk dihancurkan kaum-kaum yang membangkang tersebut, namun Nabi memilih untuk menolaknya. Nabi memilih untuk tidak mau itu ditimpahkan kepada mereka. Bahkan Nabi malah berdoa kepada Allah, wahai Allah, aku berharap dengan sangat mudah-mudahan kelak di antara mereka, anak cucu mereka, ada sebagian besar dari mereka yang diberikan hidayah sehingga mereka mau menyembahmu dan tidak menyekutukanmu. Begitulah dahsyatnya kasih sayang Nabi besar Muhammad SAW, tidak terbatas kepada orang muslim, tetapi orang yang tidak muslim pun tidak luput daripada kasih sayang Nabi besar Muhammad SAW. في نهاية كلمتي أسوق إليكم بشرى من نبي الرحمة، فقد قال لأصحابه ذات يوم إني مشتاق لرؤية أحبابي. قال الصحابة نحن أحبابك يا رسول الله. فقال أنتم أصحابي أحبابي من آمنوا بي ولم يروني فأنتم جميعا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di akhir kalimat ini saya akan sampaikan kepada para hadirin sekalian kabar gembira. Sudah layaknya kita berbahagia dan bergembira. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW merindukan kita. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan rasa rindunya di hadapan para sahabatnya. Aku rindu dengan para kekasihku. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, namun beriman dan percaya kepadaku. Kemudian sahabat tidak menerima begitu saja, melainkan bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini para kekasihmu? Kemudian Nabi menjawab dengan tegas, engkau adalah para sahabatku, kalian semua adalah para sahabatku, sedangkan kekasihku adalah umat-umatku yang meskipun tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.